Dalam peperangan laut modern, kapal perang tidak lagi dinilai dari seberapa gagah bentuknya, tetapi dari seberapa lama ia mampu bertahan ketika langit berubah menjadi ancaman. Bukan siapa yang menembak lebih dulu, melainkan siapa yang masih punya rudal ketika gelombang serangan belum selesai. Di titik inilah Vertical Launching System menjadi penentu. VLS bukan sekadar peluncur rudal, ia adalah cadangan napas sebuah kapal perang. Hari ini kita akan membedah secara teknis bagaimana negara-negara Asia Tenggara mempersenjatai fregat mereka, siapa yang sudah memakai VLS, siapa yang belum, dan di mana posisi fregat merah putih Balaputra Dewa dalam peta kekuatan kawasan. Thailand, 8 VLS. Teknologi bagus dengan batas jelas. Kita mulai dari Thailand. Fregat HTMS Bumibol Adulyadej menggunakan sistem MK41 Vertical Launching System, salah satu VLS paling fleksibel di dunia. Namun secara kapasitas, kapal ini hanya membawa 8 sel VLS. 8 sel berarti setiap peluncuran harus diperhitungkan dengan sangat disiplin, tidak ada ruang untuk pemborosan. Kapal ini modern dan rapi, tetapi dalam tekanan udara berlapis dan berkepanjangan, kapasitas VLS menjadi batas yang tidak bisa dihindari. Filipina, 8 VLS. Modern namun sangat terbatas. Filipina juga berada di kelas yang sama secara jumlah. Fregat kelas Jose Rizal hanya membawa 8 sel VLS untuk rudal VL Mika. 8 sel menempatkan kapal ini pada fungsi pertahanan titik. Cukup untuk melindungi diri sendiri, tetapi tidak dirancang untuk menghadapi tekanan udara skala besar. Ini adalah kapal modern dengan kemampuan dasar yang jelas. Namun, napas tempurnya pendek jika dihadapkan pada skenario serangan berlapis. Vietnam, fregat tanpa VLS, filosofi yang berbeda. Vietnam sering dianggap memiliki fregat modern, salah satunya kelas Gepard. Namun secara teknis, fregat Gepard yang dioperasikan Vietnam tidak menggunakan Vertical Launching System. Kapal ini mengandalkan peluncur rudal konvensional, terutama untuk rudal anti kapal, bukan VLS yang mampu meluncurkan rudal secara vertikal dan berlapis. Artinya, dalam konteks pertahanan udara modern, Gepard Vietnam tidak memiliki cadangan rudal berbasis VLS yang bisa dihitung seperti negara lain. Ini bukan kelemahan mutlak, melainkan pilihan doktrin. Vietnam lebih menitik beratkan kekuatan rudal pesisir dan pertahanan darat, sementara kapal perangnya berperan sebagai platform pendukung, bukan pusat pertahanan udara. Malaysia, 16 VLS, pertahanan yang terukur. Naik satu tingkat, kita menuju Malaysia. Fregat kelas Maharaja Lela membawa sekitar 16 sel VLS. Jumlah ini memberi ruang bernapas yang lebih panjang dibanding Thailand dan Filipina. Namun, pendekatan teknisnya tetap defensif. VLS di kapal ini berfungsi sebagai perisai. Ia dirancang untuk bertahan dan mengawal, bukan untuk mendominasi ruang udara laut dalam waktu lama. Singapura, 32 VLS, kontrol dan disiplin tinggi. Naik satu level lagi, kita sampai pada Singapura. Fregat kelas Formidable membawa 32 sel VLS untuk rudal Aster. 32 sel adalah titik keseimbangan yang matang, cukup besar untuk membangun payung pertahanan udara berlapis, namun tetap efisien dan terkendali. Pendekatan Singapura sangat jelas. Bukan soal banyaknya tembakan, tetapi seberapa presisi dan konsisten setiap peluncuran. Indonesia, 64 VLS, deterensi nyata. Setelah melihat 8, 16, dan 32, barulah konteks fregat Balaputra Dewa terasa sepenuhnya. Fregat merah putih ini membawa 64 sel Vertical Launching System. Angka ini bukan lagi standar fregat Asia Tenggara, melainkan sudah mendekati kelas kapal perusak. Dengan 64 sel VLS, Balaputra Dewa tidak dipaksa memilih antara bertahan atau menyerang. Ia bisa melakukan keduanya, sambil tetap menyimpan cadangan. Ini bukan sekadar soal daya tembak, tetapi soal ketahanan menghadapi skenario terburuk. Membaca makna di balik pilihan teknis. Jika angka-angka ini kita tarik ke satu garis lurus, maka yang terlihat bukan sekadar perbedaan jumlah VLS, tetapi perbedaan cara berpikir. Thailand dan Filipina menempatkan VLS sebagai alat perlindungan minimum. 8 sel cukup untuk menjaga kapal tetap hidup, tetapi bukan untuk bertahan lama di bawah tekanan udara berlapis. Dalam skenario konflik intensitas tinggi,
Kapal-kapal ini harus bergerak cepat, menghindar, dan sangat bergantung pada payung pertahanan dari unsur lain. Vietnam bahkan mengambil jalan berbeda. Dengan tidak menempatkan VLS di fregat Gepardnya, Vietnam secara sadar memindahkan beban pertahanan udara ke darat. Rudal pesisir, radar pantai, dan sistem anti-akses menjadi tulang punggung. Kapal perangnya tidak dipaksa menjadi benteng udara terapung, tetapi berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari sistem darat. Malaysia memilih jalur tengah. 16 sel VLS memberi ruang bernapas yang lebih panjang, cukup untuk menghadapi beberapa gelombang ancaman, namun tetap menghindari kompleksitas dan biaya tinggi dari konfigurasi VLS besar. Kapalnya dirancang untuk bertahan dan mengawal, bukan untuk menjadi pusat gravitasi pertempuran. Singapura melangkah lebih jauh. 32 sel VLS menunjukkan pendekatan yang sangat terukur. Ini bukan soal jumlah, tetapi kontrol. Dengan dukungan sensor dan jaringan tempur yang matang, Singapura membangun kemampuan untuk mengatur ruang udara laut secara disiplin dan berkelanjutan. Indonesia, melalui fregat Balaputra Dewa, memilih pendekatan yang paling menuntut. 64 sel VLS berarti kapal ini dirancang untuk tetap relevan, bahkan ketika pertempuran berlangsung lama dan tekanan tidak surut. Ini adalah keputusan untuk memiliki fleksibilitas maksimum, bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk mengambil inisiatif. Disinilah terlihat jelas bahwa VLS bukan sekadar perangkat keras. Ia adalah cermin doktrin, dan setiap negara di Asia Tenggara melalui pilihan teknisnya sedang menuliskan cara mereka memandang perang laut modern. Saat kekuatan dinilai dari ketahanan, 64 sel VLS memang tidak otomatis menjamin kemenangan. Namun dalam peperangan laut modern, yang menentukan bukan satu tembakan sempurna, melainkan siapa yang masih sanggup bertahan ketika serangan datang berlapis. VLS adalah cadangan waktu, dan waktu adalah komoditas paling mahal di medan tempur laut. Sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Dengan pendekatan yang sangat berbeda ini, menurut Anda, fregat mana yang paling kuat dan paling mantap secara teknis di Asia Tenggara saat ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena kekuatan sejati selalu layak untuk diperdebatkan.